Kepala Seksi Pimpinan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam Bapak Haji Muhammad Ilham SHG MSD, para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bogor yang hadir, Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Batam, Kepala Madrasah se-Kota Batam, penyuluh agama Islam fungsional maupun non-PNS se-Kota Batam, Bapak Wali Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesra Bapak Mahlil, kondisi maaf. Bapak Ibu semuanya hadir wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis yang mubarakah, majelis dalam rangka zikir dan doa, mendoakan pemilu damai yang insya Allah akan dilaksanakan pada 14 Februari, tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan kita masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan Kepulauan Riau dan Kota Batam, dapat melaksanakan menjalani pesta demokrasi ini dengan kondusif, tidak ada arah melintang, tidak ada hambatan, tidak ada kekacauan, dilaksanakan dengan baik-baik dan ada makna saja. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Kanwil yang kita hormati atau Pak Ketua PWNU Romo Surya, Romo Yai Usman yang kita takdimi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini acara inti kita adalah zikir dan doa. Namun sebelumnya ada rundown acara yang akan kita lalui sebelum acara inti, yaitu yang pertama nanti ada sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua sambutan Rois Surya PWNU Provinsi Kepri. Acara yang ketiga acara inti zikir dan doa, dan nanti ditutup dengan tausiah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai acara ini dengan membaca umur kitab. Semoga acara ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara ini membawa manfaat untuk kedamaian, kelancaran pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Syukur lana wa lakumul Fatihah. Yang sama-sama kita hormati Surya PWNU Provinsi Kepulauan Riau, Yai Usman Ahmad. Yang saya hormati para wakil rois, para wakil tertib, dan yang saya hormati mewakili Pak Wali Kota, Pak Kepala Desa, Pak Mahlil,
ibu-ibu, para romo kiai, para sesepuh NU yang hadir, ibu-ibu pengurus muslimat, Fatayat, BP Ansor, Ibnu, IPPNU, PNU, dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara para hadirin. Ada juga hadir kepala KUA dan penyuluh agama sebagai penyambung lidah dari kami, dari dunia agama kepada masyarakat. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini kita dapat hadir di sini, dan saya atas nama pengurus wilayah dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Purwakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang berkenan bersama-sama kita berdoa untuk kelancaran dari pesta demokrasi yang dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanggal 14 kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang baik yang akan menyuarakan suara-suara kita di parlemen maupun pergantian pemerintah yang baru. Salawat dan salam kita sampaikan ke dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengurus NU ini baru terbentuk dan belum dilantik. Dan karena terkendala soal waktu, karena kita ingin Ketua Umum PBNU untuk hadir di Batam ini, terkena kendala waktu, dan insya Allah dalam bulan ini kita sepakat saja, pokoknya Ketua Umum datang nggak datang kita tetap dilantik supaya programnya bisa jalan. Dan lembaga-lembaga pun sudah kita bentuk, dan insya Allah ya, dengan selamat datang Ketua PW Ansor Pak Haji Rahmat ini. Mudah-mudahan program-program yang sudah disusun pada saat konferensi akan kita susun kembali menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, artinya bagi umat yang ada di Kepulauan Riau ini. Dan alhamdulillah konsolidasi terus kita lakukan, dan program-program kita tetap jalankan, baik tingkat MWC, tingkat pengurus cabang, dan tingkat wilayah. Dan bahkan kami dengan Pak Yai baru konves kemarin di di Yogyakarta, dan yang memacu kinerja, memenangi Indonesia. Artinya bahwa NU ingin Indonesia tetap eksis, tetap bersatu padu, dan persoalan pemilu hanya soal waktu saja yang harus kita lewati. Artinya bahwa beda pilihan, beda pandangan tidak menjadikan kita Indonesia ini menjadi terobek-obek untuk kepentingan-kepentingan yang sesaat. Kita ingin bahwa NU yang sudah 100 tahun lebih, artinya mengawal Indonesia sejak belum lahir, artinya punya kepentingan agar Indonesia ini tetap eksis, dan Indonesia ini menjadi negara besar yang diperhitungkan oleh dunia. Dan kita berharap dengan bersatu padunya umat beragama, umat tidak saja umat Islam, tapi umat-umat beragama lain pun sudah bersatu padu melewati ini semua dengan damai. Walaupun mungkin kita berbeda pilihan dan cara pandang kita terhadap sebuah problem. Dan alhamdulillah saya atas nama kepala kantor wilayah juga mengucapkan terima kasih para ulama-ulama, para kiai, para penyuluh-penyuluh agama yang sudah menyuarakan moderasi beragama agar umat ini walaupun berbeda pandangan tapi tetap menjaga keutuhan kita sebagai bangsa, sebagai sebangsa, sebagai seagama, sebagai juga kita sebagai makhluk Tuhan yang namanya manusia. Artinya bahwa trilogi, bahwa kita ini
bisa hidup rukun, dan alhamdulillah Pulau Riau beberapa tahun ini tidak ada eskalasi baik itu perselisihan soal keagamaan, perselisihan juga soal-soal yang kebangsaan yang lain, dan secara heterogen. Apalagi Batam ini adalah epicentrumnya Kepulauan Riau. Insya Allah kalau Batamnya damai, Batamnya dengan semangat membangun masyarakat madani yang ada di Pulau Riau ini, insya Allah akan tercermin dalam kehidupan kita baik berbangsa, bernegara, dan beragama. Kita dapat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan kita berharap Nahdlatul Ulama setelah ini akan bangkit, tentunya dengan program-program bahwa NU tidak terlibat politik, tidak, tetapi NU harus tahu politik. Kita netral tapi kita punya hati. Sama, NU tetap netral tapi NU punya hak untuk memilih. Pegawai negeri netral tapi punya hak untuk memilih. Beda dengan TNI Polri, Pak, netral tapi tidak memilih. Jadi saya kira barangkali yang gunakanlah para ulama-ulama kita, arahan para ulama, para bunyai, para kiai, para guru-guru kita, mana pilihan-pilihan yang terbaik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan mohon Bapak Kiai semangat untuk memberikan pengarahan pada kami semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anil firaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati jajaran Surya yang hadir, yang sama-sama kita hormati akhina fillah Dr. Mahbub Daryanto, Ketua Tanfis, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau, jajaran Tanfis yang hadir pada kesempatan ini, dan bahagian-bahagian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semua saja yang hadir pada kesempatan ini hamba-hamba Allah yang berjuang. Nahdlatul Ulama adalah wadah kita untuk berjuang. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pendahuluan disampaikan oleh Ketua Umum Tanfis bahwa kami juga ikut istimewa di Surabaya, di bumi Surabaya, kemudian juga di Yogyakarta, ya Allah lupa. Oleh-olehnya masih film. Tadi sudah disampaikan beberapa hal bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama ini yang telah berjasa Indonesia merdeka dengan segala kelebihan dan kekurangan, bahwa Nahdlatul Ulama ikut bahagian di dalam mengusir penjajah. Luar biasa sejarah yang telah memberikan, katakanlah, pemahaman kepada kita bahwa kita juga tidak boleh buta tentang sejarah. Begitu
semangatnya para pendahulu kita di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Tapi sayang, layaknya Nahdlatul Ulama itu dapat kompensi yang besar, dapat konsesi yang amat besar, tapi nggak pernah nuntut. Bahkan pihak-pihak yang lain ketika merdeka, ketika kita bersusah payah merebut kemerdekaan, mereka menjadi penonton, bahkan sebagian mereka ngisi. Setelah merdeka, Masya Allah, mereka bancaan, ya, menguasai kekayaan alam, bancaan. Keberadaan Nahdlatul Ulama tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum. Secara organisasi memang tidak boleh kemana-mana, ya. Kemudian secara saksian pribadi kita juga tidak bisa membatasi. Mengapa demikian? Ya harus demikian. Secara organisasi dari PP sampai ke pedalaman kita harus menjadi perekat himayatul ummah, menjadi payung besar umat. Mengapa kita harus menjadi perekat? Ketika Indonesia terjadi situasi yang tidak menyenangkan, ya, yang tidak menguntungkan, bisa menjadi perekat, bisa menjadi orang tengah. Ya. Biasanya NU itu sangat pakar untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, ya. Insya Allah prinsip-prinsip ini harus kita kembangkan terus. Apa yang harus kita kembangkan? Bahwa NU punya prinsip ukhuwah Islamiyah, ini harus kita perkuat. Ukhuwah Basyariyah juga harus diperkuat. Ukhuwah Wataniyah juga harus kita perkuat. Prinsip ini yang dicetuskan oleh seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Rahman Siddiq dari Jember. Beliau punya prinsip ini yang harus kita kembangkan ke depan. Ya. Apabila kita sebagai bagian daripada anak bangsa ini, kalau tidak punya prinsip ini, dengan ego kita mungkin yang mayoritas dan sebagainya, mungkin kita tidak aman negara ini. Ya, maka dari itu kita memposisikan diri, kita harus kembangkan ukhuwah Islamiyah, persamaan akidah. Saudara-saudara kita seiman, tidak ada ancaman bagi kita, itu adalah saudara. Saudara-saudara kita sesama anak bangsa, apapun latar belakang sosial budaya mereka, bersuku-suku, agama dan lain sebagainya, kita ikat mereka dengan satu ukhuwah basyariyah. Mereka semua berada di negara kesatuan Republik Indonesia, kita ikat dengan ukhuwah wataniyah, insya Allah. Ya. Dan kita pun tidak boleh berbuat zalim sekalipun itu tidak seagama. Karena di dalam Islam sangat memuliakan, sangat memposisikan hamba-hamba Allah, manusia ini, walaqad karramna bani Adam. Di situ Bapak yang berbahagia, Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi insyaallah pada malam ini, karena hanya beberapa saat lagi, besok Selasa, Rabu, ya, kekuasaan di tangan rakyat, di tangan kita semua, ya, apapun latar belakang agama, ya, suku, dan lain sebagainya, sosial dan sebagainya, adalah kita menemukan hak kita, mana yang terbaik daripada yang baik. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu gak perlu diburoni, kata orang Jawa, sudah tahu mana pilihan kita. Amin Allahumma amin. Jadi kata-kata
amin pasal nomor 1 itu amin sebenarnya. Amin. Ya, artinya kalau saya dulu belajar bahasa Arab, amina sentosa. Kalau amin perkenankanlah gitu ya. Tapi ini amin. Ketika kita berdoa kemarin sepi, nggak ada ucapan amin. Masya Allah, menit ya pemilu sekarang ini ya Allah. Ya moga-moga kami yang ada di provinsi ini diberikan kekuatan mengangkat Islam bersamaan dengan bangkitnya Nahdlatul Ulama di provinsi Columbia. Tadi lupa saya kepada Pak Kesra insyaallah. Moga-moga pada tanggal 14 Bismillah kita niatkan ya Allah wala tusallit alaina bi dzunubina man la yaqulu ya Allah, jangan Engkau berikan pemimpin kepada pemimpin yang man la yaqulu supaya tidak takut akan Kamu ya Allah. Amin. Wala yaqulu dan mereka tidak menyayangi Kami ya Allah. Itulah doa. Insyaallah pada malam ini doa tahlil ya, kita memperingati para pendahulu kita, para pendiri Nahdlatul Ulama di dalam ikut proaktif mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Sedikit ketika Bung Karno sudah lelah menghadapi peperangan demi peperangan. Jadi dipanggillah Panglima Sudirman. Siapa lagi ini Panglima Sudirman? Ada masyarakat. Kata Panglima Sudirman. Masyarakat. Siapa masyarakat? Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu ada beberapa tokoh, ada beberapa kiai dikumpulkan. Bagaimana nih menghadapi? Jadi setelah Kiai menyimpulkan kita harus A, B, C, D. Ketika Belanda dicap ingin turun kembali, ingin menguasai kembali, itulah dengan fatwa jihadnya ya Allah pada saya fatwa yang diketok oleh saya dan kawan-kawan kiai pada saat itu sangat memberikan motivasi dan bangkit sifat-sifat apa itu kepahlawanan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Moga-moga kemerdekaan kita langgang indah yang berkualitas. Dan tentunya ada pemimpin yang bisa membawa kepada kemenangan. Amin. Allahumma amin. Perkenankanlah ini bukan kami pasal 1 ya. Kondisinya amin enggak apa-apa. Saya kira itu saja yang benar tentang firman Allah. Yang salah saya sebagai manusia biasa. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Selagi kita masih ingat, insya Allah kata orang Jawa, anak yang selamat sekolah ingat, anak yang belai sekolah lali. Ketika kita itu banyak ingatnya soal selamat. Tetapi ketika kita apa, disitulah bahaya mengancam kita. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Dari dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا
irhamna ya arhamar rahimin 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 innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi la ilaha illallah 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 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallahil azim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersempena peringatan Isra dan Mi'raj, kita dengarkan secara seksama penceramah kondang kita dari Kementerian Agama Kota Batam, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SAG MSy, dengan segala hormat disilakan. Kalau sudah ceramah dengan lautan begini pada setetes, baru kali ini saya ceramah agak menggetar karena di depan saya orang tua saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kanwil yang sama-sama dihormati, Pak Surya, Pak Kiai Haji Usman Ahmad yang sama-sama kita muliakan, Bapak Wali Kota Batam, Bapak saya Haji Mahir, Bapak Kemenang, seluruh Bapak Ketua Ansor yang hadir, Pak Kua, seluruh penduduk yang hadir semuanya berbahagia. Singkat aja ya. Pertama saya juga ingin memberikan masukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi'adlika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah mengendaki yang baik-baik jadi yang buruk jadi lembut jadi pun tak apa-apa, kita bersabar, kita sahabat aja, sama aja. Gak ada masalah itu, beres semua. Makanya Indonesia itu aman karena orangnya nahdien. Ya nggak bisa Pak. Cobalah Bapak berkehendak. Tapi Allah berkehendak lain. Saya di hidup dunia ini stres, saya bingung. Saya anggap seolah-olah kacamata saya bagus. Ternyata ibu mana nggak bagus. Cobalah berpikir yang bagus yang mana Allah. Nah, jadi kita ini orang Kementerian Agama, jadi moderasi beragama itu harus lengket ya. Nggak bisa. Nggak boleh dipaksakan. Memang Allah menaruh kalau jadi dia nanti tanggal 14 itu. Nah, semuanya ada apa? Ada semuanya itu, nggak ada masalah. Yang penting kita tak jadi kena tak nyalon. Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih. Yang penting kita hidup di Wali Kota Batam ini bagaimana? Aman, damai, sholatnya khusyuk, dalamnya lancar, masjidnya bagus-bagus. Nah, itu apa lagi kurangnya? Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika Batam ini tidak kondusif, saya jadi imam, terus tiba-tiba ada tembakan sana, kira-kira sehusu apa, saya tetap lari. Coba angkat tangan sini, kira tau, kayak berhusu. Kira-kira lah, Allah Akbar, bang, terhadap situ. Kalau sampai bertahan tetap begini, itu sholatnya beneran. Karena gaya lari kayak. Ya, saya lihat nih, penyuluh-penyuluh agama saya kan kayak semua nih Pak. Saya akan tes satu-satu nanti. Ketika dia khusuk, saya pukul belakangnya. Pukul kayak tahun kan. Kalau dia masih bertahan dengan kekhusuannya, bergetar dia gini, jadi ini nahdien beneran. Tapi boleh gigit ngamuk atau Pak. Pak Yai, Pak Ketua Pak Yai Usman Ahmad. Saya ini kan anak tuburan. Jadi kalau saya lihat penyuluh-penyuluh saya ini, sholatnya tak kayak Allah tapi aliran agak sesak sendiri. Kami dulu di pondok nggak diajarin kayak gitu. Sama lah kayak Dr. Kayak Umar. Kami aja sholat, pakai usul itu. Soal akibat jangan bawa di sini ya. Terus tangan kami, nggak ada kami di sini. Di sini harus menang kibai. Betul nggak Pak? Orang lain, Allah Akbar. Kau nyerah dengan siapa? Ini yang bagus. Pak Kadir, nyerah Pak Kadir. Ada, makanya saya kalau
Allahu Akbar. Tak mau diangkat ya, angkatlah tangannya. Kamu diangkat ya Pak, angkat. Setelah itu saudara lagi, orang nekro lagi, Allahu Akbar. Ada itu jamaah untuk saudara, diambil aja biasanya. Allahu Akbar. Jadi selama saya terbuka, selama itu saya bunda loh. Tidak ngerti yang mana pakai. Coba bayangkan itu. HP saya itu agak jadul sedikit. Memang HP kita ini pas kita lagi sholat, pas juga masuk dreamnya. Makanya lain kali penilu kalau ada berbakat ilmu jangan baca sholat. Coba kalau ada HP itu menjawab, lagi sholat. Nah, jadi orang-orang Nahdi ini sholatnya khusyuk. Mau diambil kita, nama-nama hasil. Iya. Dan Bapak Ibu, saya tidak memuji Nahdiyin, ya, semua juga bagus. Rata-rata Nahdlatul Ulama itu sholatnya khusyuk, terus banyak jadi aulia Allah. Betul lah. Nah, betulkan aja lah. Supaya ini semalaman kan. Macam mana saya nak ngomong ya? Saya ini kan dulu ngajinya tidur di makam Mbah Hasim. Tulisannya itu saya tidur. Bagaimana saya tidak tahu kerumahannya? Dulu teman saya bodoh, Pak Yai. Bodoh, apa namanya serta taswifiyah. Asal menghafal, asal disuruh berdiri, asal menghafal berdiri, asal menghafal berdiri, asal menghafal. Pening kepada dia. Kata wasulah Mbah Hasim, tertidur. Kamu harus menghafal. Itu saya tidur hafal-hafal. Kami di rumahnya aneh Pak, jadi ya enggak lalu nih Bapak, menakutkan. Jadi baik, saya kurangi sedikit guyonnya, saya serius sedikit. Dari Isra Mi'raj ini, kita jangan ambil cerita bawah. Bapak ini berceramah semua nih Pak. Ini ada yang 5 kali, 6 kali, coba lihat amplopnya gede-gede. Apalagi saking saya Pak Ali, ini berkelas nih. Oke. Ya, karena kami di Kementerian Agama, kami disarankan oleh Pak Kemenag, Pak, tolong jaga kawal ini Pak Ilham Kota Batam ini. Jadi sekarang itu lagi marah-marahnya aliran tasawuf yang melihat Tuhan di dunia. Bagaimana Nahdiyin menjawab itu? Oke, kita jawab sekarang. Kan ketika naik Sidratul Muntaha, kata Jibril, Muhammad, aku sampai sini, ini batasnya. Kalau aku masuk Muhammad, terbakar aku. Betul nggak? Baca aja lah di Sayyid Ahmad Dardir itu. Kenapa nggak ikut bilang aku takut? Nggak bisa Muhammad, sampai sini aja. Kalau aku masuk terbakar. Nah, langsung masuk, langsung tersungkur, sujud. Ya itu udah baca itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatu. Jadi kenapa orang tidak bisa khusyuk baca tahiyatul itu? Karena yang dibaca dia itu at-tahiyatul sapa gitu jelas bacanya. Karena nggak ngerti sejarahnya. Coba kalau ngerti sejarahnya, pasti dia menangis tuh. Dia memuji Allah di saat Rasulullah menunjukkan itu. Nah, apalagi kita lagi sholat. Tahiyatul mubarakatuh. Kemana lagi? Saya agak terganggu Pak Kapal. Padahal saya moderasi. Cuma kalau begini agak ganggu. Katanya Tuhan di mana-mana. Angka lah. Saya bergamai. Ya. Saya ini risau dengan diri saya sendiri. Sebenarnya yang salah bukan orang itu. Kita tidak khusyuk. Karena kita terganggu dengan kondisi apa-apa. Cobalah nanti kalau kita yang benar, mau orang diskotik, nagoya sholat kita seluruh aja, itu baru khusyuk. Pak Yai Usman Ahmad kalau di sini sholatnya apalagi sholat di pesantren Darul Falah paling khusyuk sedunia. Coba bawa ke nagoya, yang ada itu karaoke. Kalau dia masuk khusyuk, saya angkat tangan. Tetapi sholatnya di depan Cina lagi-lagi jalan. Ini apa namanya? Habis dia. Jadi saya pernah bilang ke saya, dia bilang, kalau kau musuh di pesantren, aku tak heran katanya. Nah begitu ya. Apalagi kau ngaji di Mbah Hasim, di makam sampai nangis, aku tak
Cukir. Yang di pasar Cukir itu ada emak-emak yang tak pakai celana. Maksudnya itu kondisi apapun nggak ngaruh. Cuma kita terpengaruh karena umur nggak sampai. Depan saya kan tidak sampai. Pas sampai sudah termentah. Setelah itu baca At-Tahiyatul Mubarakatuh Sholawatut Thayyibatun Lillah. Hanya untukmu ya Allah, kebaikan, keberkahan untukmu ya Allah. Aku tak punya apa-apa ya Muhammad anak-anak. Baru Rasulullah baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi Muhammad, janganlah untuk saya saja, untuk nabi-nabi. Umat saya bagaimana? Penduduk saya bagaimana? Maksudnya banyak. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan itu bukan bacaan mainan loh. Kalau nggak mau gini tidak usuk, kena sejarahnya. Nah, begitu turun ke bawah, saya tak boleh lama-lama ceramah Pak Bahaya. Saya yang nggak kuat. Turun ke bawah, ditanya, Muhammad, kau mana tuh? Kan itu hadis kan? Nggak bisa Pak. Kalau bapak pun Islam yang pasti tanya juga. Pak Sri, ini mana Tuhan? Nah, boleh ini kan? Inilah yang dibatal ini yang dikawal kami Pak. Ada paham bayar 3.500.000 bisa lihat Tuhan setengah jam. 6 juta 1 jam. 15 juta pakai jam dah. Pakai jam dulu. Benar. Ini memang ahli nahdiyin harus menjawab. Ini untung ya kasih bimbas orang kementerian agama ya terlalu nggak apa-apa. Nah, jadi akhirnya Pak, kami bilang ini ada lagi, mudah-mudahan selesai. Kata kami selesaikan Pak, dan menunggu kami menang. Tinggal fatwanya keluar. Dia melihat Tuhan di dunia. Ya Allah tadi. Ya sudah, kita ambil aja hadis yang walaupun ini khilafiyah. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak lihat, tapi satu hadis Ibnu Malik mengatakan Rasulullah lihat, tapi lihatnya arani al-nur, saya melihat cahayanya saja, tapi tidak azan. Karena kan kita kan laisa kamitslihi syai'un. Kan makanya Nabi Muhammad itu ainin nuri, dari kebesarannya, enggak pernah dia orang bilang dari zatnya. Wa nafakha fi. Ini nama-nama stres semua kayak ini udah saya bahaya. Kan tiba ditafsir orang ditiup seperti berikan ada zat dalamnya. Saya nggak berani. Saya tak berani. Jadi saya stop. Nggak berani. Gue mana Pak ini? Stop kan? Stop Pak. Jadi rata-rata semua ulama mengatakan ainin jalali wa ikram itu keagungan Allah SWT. Sebagai kemuliaannya Allah. Nah, Nabi yang keren hanya cuma Nabi Muhammad. Karena langsung diundang, langsung bertemu. Nabi yang lain babak belur cek Tuhan. Nabi Ibrahim babak belur. Karena harus 5 bulan nengok matahari dulu, lihat dulu bintang, stres ya. Nah, Nabi Musa yang keren, tapi walaupun dia keren tapi pingsan. Nah, Nabi Musa itu hebat. Kalau saya lihat ini yang pemberani sampai dia. Kayak keren dulu aja. Berani, katanya. Tuhan, tak umat pun hebat. Aku tak mau menyembah Tuhan, kecuali aku nampak. Coba kalau ada lah. Aku menang, aku tak percaya nama Bapak kepada Tuhan, nampak Tuhan. Bagaimana kira-kira Bapak menang kita? Nah kan begitu Israel. Kami tak mau, boleh nampak. Akhirnya Nabi Musa datang ke Bukit Sina. Bilang, ya Allah, ini Allah. Saya ingin lihat punya Allah. Apa kata Allah bilang? Lantaran, Musa, kau tak mungkin dia. Kenapa Nabi Muhammad langsung? Makanya umat kita ini, makanya yang aliran-aliran yang betul-betul nanti dia kuat bersama Allah, itu nanti dia melihat dengan mata hati kebesarannya, gitu ya. Jadi akhirnya Nabi Musa tersungkur dan pingsan dan bertobat kepada Allah dan tidak bisa, baru Allah menampakkan kebesarannya. Nah, makanya kita ahli sunnah wal jamaah nanti insya Allah Allah izinkan kita melihat Allah dengan ridho Allah di akhirat. Seperti mana kata Rasulullah, kita bisa melihat matahari, melihat bulan yang tidak ada awan gelap, kita bisa melihat insya Allah. Rasulullah itu orangnya penuh dengan kiasan.
kamu bisa nanti lihat Allah ya Rasul? Kamu bisa nggak melihat bulan purnama yang tidak ada awan? Bisa ya Rasul? Nanti begitulah mendoakan lihat Tuhan. Wow. Makanya doa yang tidak boleh ditinggalkan. Allahumma amin dana ya Allah. Binadri wajhikal karim. Nanti kalau aku meninggal ya Allah, meninggalkan aku ya Allah, bisa melihat kebesaran zatmu ya Allah. Karena nanti kalau masuk surga rugi. Makanya saya nggak mau masuk surga. Saya mau lihat Allah. Nanti begitu kita masuk surga, kan makan minum, ada bidadari kan stres kita. Bidadari ini walaupun lezat gitu-gitu aja. Makan itu juga, apalagi saya kurang makan gitu aja. Minta makan. Nah, tiba-tiba saat itu Pak Kanwil, kemudian Pak Kiai Usman Ahmad, Pak Wali Kota dengan Tuhan. Kemudian kenapa udah diajak? Kata beliau ketiganya, kenapa lah? Karena kau sholat ingin masuk surga. Kata saya tanya, kenapa Bapak bertiga ini ketua PW dengan Pak Wali Kota kok bisa melihat Tuhan? Karena doanya ingin melihat aku. Ini sengaja Pak saya ceramah dengan kiai saya ini karena nyambung Pak dari kampung mana. Asli sesat itu Pak. Kawan itu ya. Jadi akhirnya apa katanya? Oh iyalah, karena kau dulu di dunia ingin bertemu aku dan aku bosan di surga ini. Ayo, ada kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan mata, dengan pandangan, yang tidak bisa digambarkan dengan pendengaran, yang tidak bisa digambarkan dengan geraknya hati. Nikmat yang paling nikmat nggak ada, kecuali bisa binadri wajhikal karim, lihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena surga pun itu hamba Allah juga, ciptaan Allah juga. Jadi bukan ada masalah. Kenapa kok mau masuk surga orang sama-sama hamba kok? Lebih hebat kita lagi, kita sholat. Maka nggak bisa orang nahdien, tetap ada doanya. Allahumma amin dana ya Allah, binadri wajhikal karim. Kalau saya meninggal ya Allah, aku tak mau yang lain Allah. Aku mau ketemu ya Allah, aku mau ketemu ya Allah. Kalau sudah bertemu Allah, terserah kata Allah. Kami tak mana berhak. Ya Daus oke. Naim juga boleh. Asal dengan sangkar ya Allah matilah. Jadi inilah problematika kenapa ini sholat ini menjadi titik kunci dalam kebahagiaan itu. Jadi ibaratnya sinyal HP itu. Kalau HP Pak Kanwil pasti cepat ngomongnya. Nah, banyak kemana sedikit. Kalau HP Pak Wanurudin, agak bapak belum. Karena ini belum tuntas ya. Jadi sinyal itu tidak bagus. Nah, sinyal yang bagus kepada Allah itu coba carikan ibadah yang terbaik di dunia ini. Hanya salat, zikirnya masuk, ucapannya masuk, perbuatannya masuk. Coba kalau kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Sujudnya mana? Rukunya mana? No. Sholat itu the best. Ibadah yang paling sempurna sholat. Disitulah ada menyangkut rukunnya hati. Hatinya harus tumakninah, ingat kepada Allah. Karena pertanyaan saya ini, saya bicara ini di depan kiai ya. Sah nggak sholatnya? Allahu Akbar. Hatinya kemana-mana, pikirannya ingat pekerjaan, SKP belum selesai. Contohnya lah, SOP belum selesai, dan sok-soknya lah sekalian. Mungkin belum cair. Bagaimana Pak? Enggak. Saya bertanya dengan orang yang sudah 50 tahun ke atas ya. Jadi tidak bertanya yang bawa ya. Ayo. Saya tanya lah Pak Kuah ini yang paling busuk di dunia ini. Ditanya aja Pak. Makanya saya baca kitab. Rupanya Sayyidina Ali itu memaknai sholat sampai bergetar tubuh. Saya memang belum coba, belum getar-getar Pak. Pernah saya bergetar, kata istri saya, anak saya selalu dia. Saya pernah agak musik sholat, lama ya. Saking takut istri saya. Udah meninggal belum meninggal. Kata istri kurang ajar. Kadang-kadang masa saya karena tak musik sholat itu pintu, jangan tengok bini. Apalagi menangis.
Amr bin As. Bagaimana Rasul? Aku kalau sholat ya Rasul, was-was datang, hatiku datang, pikirku datang. Macam mana ya Rasul? Coba hebatnya Rasulullah. Karena Rasulullah nggak bilang, kau tak sahih itu, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Cuma karena menyuluh kita nih sok-sok alim, sok-sok khusyuk. Mau tak sah bapak ibu. Akhirnya dia mana lari. Itu kan salah dakwah. Kalau saya enggak, pernah saya dengan Pak Kemenak suruh ceramah di Tanjung Uncang. Itu Pak sama wanita PSK. Apa namanya? Saya mau menjadi lupakan itu. Hari ini saya minta fatwa ini. Saya minta fatwa dengan Pak Murtasar kita, dengan Pak Yai Usman Ahmad, dengan studio kita. Pak Yai ditanya gini, Pak Dirham, Pak Ustaz tanya, bagaimana hukumnya? Saya juga melayani tamu, tapi waktu sholat saya sholat juga. Nah, aku bilang ini baru sebelum ini. Hatiku mendua Pak Yai. Saya bilang tak sholat nanti kita mau sholat lagi. Terus nanti kita mau dengar ceramah saya. Saya bilang tak sah. Saya bilang terserah kamu aja. Coba anda tanya Pak Yai. Saya lihat sendiri. Tidak ada ya. Tapi saya dulu Pak. Nanti datanglah. Si A, nanti Pak. Makanya saya berprinsip gini. Saya berprinsip gini Pak. Nanti ini karena ini dai saya. Saya berani gini kan dai saya Pak. Jadi gini. Jadi sebenarnya begitu seorang menjatuhkan jidat ini di lantai ini, itu sudah rahmat Allah. Karena tidak semua orang bisa menjatuhkan jidat ini. Makanya ketika Rasulullah menjatuhkan jidatnya di tanah, apa kata Abu Jahal? Tengok orang gila itu, tengok orang gila itu. Kenapa dia menjatuhkan? Kita tidak. Seumur-umur hidup kita jatuh sekali aja udah hebat. Udah hebat. Kenapa? Karena ini nggak mungkin jatuh tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti kalau kita masuk neraka, saya tetap masuk neraka kayaknya, namanya susah. Cuma karena ada jidat gue ini, ada bekas kan? Ayo angkat tangan masuk surga. Tengok gaya bermata. Jadi kata Rasulullah, itu siapa di pojok neraka itu? Oh jidatnya percaya, oh diam, main aja. Itu sungguh karena jidat ini simahum fi wujuhihim min athari sujud. Karena ini tidak akan pernah hancur ila yaumil qiyamah. Karena bekas sujud. Jadi tunawi susila tadi, WTS tadi, biarin aja dah, penting ada cahayanya. Wah, saya bilang saya lantak. Saya tidak tahu dia macam mana. Karena saya nak bilang khusyuk itu tak sanggup. Nanti dia bilang dia lari lagi. Kami tanya lagi yang kedua. Datang, tiga Pak, ngapain mau sini? Anak sekolah Pak, yang saya jual cuma ini Bapak semua masih enak, kita jualnya nggak lagi. Berkah, halam thayyibah, orang tempat saya jual yang mana makan aja. Saya kadang nangis. Ya Allah, bersyukurlah Bapak bisa sujud. Ya Allah, terima kasih Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Jadi nanti kalau Bapak berdakwah, walaupun dia preman pun sekalian, dia walaupun dengan kekotorannya pun, dia taruhkan ke orang, terima kasih Allah. Karena itu menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Itu yang ditarik nanti oleh. Maka kata Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasul umatku nanti di surga? Padahal di yaumil mahsyar, padahal umat manusia itu banyak, dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Kata Rasulullah gampang jadinya. Tandanya apa? Tandanya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bercahaya. Begitu cahaya gunung-gunung tarik semua. Pokoknya ada yang gunung-gunung tak bercahaya, tarik sendiri lah. Nah, terakhir ini ilustrasi, tapi boleh benar boleh tidak. Jadi memang sholat itu mau khusyuk nggak mungkin. Pasti ingat awal lagi
Jadi nah kayak gitulah posisi kita. Kayak HP kita, lagi punya kuota nyambung, tak punya kuota tak nyambung. Apalagi terhempas dia, agak-agak lah. Hang, sama itu kayak ini, sama. Cuma saya heran, kok Sayyidina Ali bisa bergetar? Kalau Umar bin Khattab mencabut tombaknya dicabut dalam keadaan sholat. Ini kenapa? Kita umur sama-sama umur, sudah tua loh, 50 tahun ke atas. Kalau kita tak sampai kayak gitu, saya coba malam-malam, Allahu Akbar, jangan takut. Apa namanya? Semut api, terasa juga kurang aja. Ini yang sebenarnya masih terasa, masih nggak kuat iman saya. Apa yang salah dalam diri saya ini? Jadi ternyata Pak, sebelum sholat itu sunnah hukumnya baca. Pernah baca kan? Baca ada di Alamul Qalibin. Iya syah, ya juga khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah yasir. Itu kencang baca itu hilang puasa. Betul Pak ya? Pernah baca kan? Tulis ya. Kalau minta amalan dengan saya, jangan lupa sate kambing satu. Kalau saya dapatnya bayar juga itu. Bagus itu. Nah, setelah baca itu keren Pak. Kalau Allah menghancurkan. Yang kedua saya ini, Inna kaida syaitan dha'ifah. Syaitan itu enggak ada apa, lemah. Siapa yang bilang kuat? Kan Allah yang lemah. Karena bapak merasa dia kuat, jadi kuat ya. Apa tak bapaknya ini? Tak ada hubungan itu. Dan saya yang ketiga, kata Rasulullah, nanti Amr bin As kalau dia datang baca doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min waswasil khinzir. Aku berlindung pada Allah. Khinzir yang datang. Terus yang keempat, begitu saat dia datang, kita tak datang itu Pak. Memang hebat dia itu. Dia datang, begitu datang kita ini, datang pula, baru Allahu Akbar, berapa coba pun datang dia. Astagfirullahaladzim, menentukan dari Pak Komandan Islam itu. Nggak ke kiri. Jangan nanya, ini kenapa kami lah? Bapak pernah ada kayak gitu? Bapak kan dia kayak Allahu Akbar, demi Allah namanya udah berapa tadi? Anda dulu bukan Nahdin, bukan Nahdin kayak gitu. Iya imam semua, sampai di rakaat pun hilang. Jadi, nah inilah al mukminun alladzina hum fi sholatihim. Di dalam sholatnya itu ada rasa takut yang mendalam. Dan takut itu tidak mungkin tanpa terbentuk, tanpa perasaan. Maka kita sekarang bukan tidak tahu syariat, bukan tidak tahu tentang rukun iman, tapi tak punya perasaan dengan Allah. Ihsannya enggak ada, lemah. Bapak saya lemah dengan Allah. Masa berani-berani kita surat Allahu Akbar. Saya aja depan buah itu tak berani. Ini karena saya berceramah aja, sama saya lagi. Apa? Enggak berani loh. Ini ada Fatiris samawati wal ardh, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang akan mengasih ruh dengan kebesarannya. Ini tinggal cabut aja. Kenapa kemarin tidak ada kehusuan? Ayo, karena kita ini tak punya perasaan dengan Tuhan, lemah perasaannya. Ayo, tak kuat dengan orang tua, lagi perasaan. Ma huwa ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa innaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innaka yaraka. Kalau kau jadikan kehidupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, Allah akan mengawasi. Punya perasaannya kuat. Makanya Nahdien haruslah satu Nahdien ini. Saya tahu kok, dari caranya pun saya tahu. Ini Nahdien asli, ini berkelas. Ini agak selapi ini. Saya paling tak pernah busuk Pak, habis sholat. Teman saya sholat di Natuna. Allahu Akbar. Masa kaki saya dingin Pak? Saya kan manusia, masa tak dingin kan? Saya sudah kayak gini, dingin juga. Saya gini. Saya bilang sama-sama hantu yang bola. Dia bilang begini, kami diskusi di luar.
Oh iya, jadi. Kenapa Pak? Dari iblis tidak masuk. Saya bilang iblis tidak masuk tapi dari sini. Iblis itu bukan masuk dari situ, dia masuk aliran darah. Sekarang inna iblis jadi majridam, langsung sini. Makanya orang tarekat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dipecah-pecahkan. Makanya agak kuat sedikit. Nanti kalau sudah jadi baru dia. Malu lagi mikir belum bayar kamu. Gak bisa Pak. Saya pernah tanya dengan kiai saya. Kiai, kan kalau rupa mukuf ya, dikir Allah itu kan harus lembut. Apa dia? Kalau tahap awal harus keras nak, benar-benar mencahkan ini. Di, nanti kita sudah pecah nak, yang hitamnya ini baru kalian lembutkan. Nah makanya faedah itu kan lembut. Di kantor kami, ya yang paling utama itu musuh dunia hancur langit. Kata Pak Pernah kembali kota sana. Ya, masih Pak tahu. Itu lagi nomor satu di sini. Saya belum sadar dia itu. Nah, jadi akhirnya Sayyidina Ali bilang gini. Kita baca doa tadi, waktu dia menghayati, kemudian dia sehinggakum wa ibkhal menjadi pemadai bila Allah yasir, a'udzubillahi min waswasil khinzir, wallahu ahad. Kalau memang lama persiapannya, lama. Kan bapak kan mau cepat-cepat ayo. Allahu Akbar. Nggak bisa. Makanya akhirnya kata Sayyidina Ali, mau tahu nggak kamu kenapa saya getar semua urat-urat nadiku, getar daging-daging darahku? Karena saya tak kuat menahan amanah Allah surat ini. Bumi Allah kasihkan surat meletus, gunung meletus, langit bergoncang. Aku nggak kuat tuh. Pernah nggak Bapak Ibu berkata? Nanti pun kita stop. Assalamualaikum. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Kakak Kemenang Kabupaten Natuna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad. Semoga pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan damai, dan kita dapat menyambut pemimpin baru kita. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi negara yang betul betul walaupun ghafur. Amin. Ya. Ya, dimohon Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada hidangan makan malam yang sudah disediakan oleh panitia. Dan ya, kita saksikan Roy Surya PWNU Kepri Desi Usman Ahmad menyerahkan tumpeng kepada Ketua PWNU Kepri Pak Kanwil Kemenang Provinsi Kepri Bapak Dr. Mahfud Tarianto. Ya, dengan demikian Bapak Ibu, saya sudah acara kita pada malam hari ini dan nanti diakhiri dengan ramah tamah bersama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas hal yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.